beralih Ya, ke Pak Enggus ya. Malam Pak Enggus. malam, selamat malam, Ayu. Ya, Rahayu Pak Enggus. Nah, Pak Enggus juga bisa cerita ya. Tadi kan di opening saya sampaikan bagaimana masukan-masukan dari para institut dan fit, dan saya kira itu dari diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teman-teman ya. Pak Enggus bisa cerita gitu ya. Apakah hasil-hasil diskusi itu ada nada positif gitu ya, bahwa rancangan ini bisa membuat kita makin rukun gitu. Ya, Silakan, makasih. Pak Anggut. Makasih. Jadi, ya pertama bicara soal peraturan gitu ya. Ini kan awalnya SKB 2 menteri atau PBM 2 menteri yang mau ditingkatkan jadi Perpres. Nah, kemudian kan saya di awal pertanyaan kan apakah perlu rancangan Perpres ini dibuat gitu ya. Iya. Nah, ini kadang-kadang saya juga bingung gitu. Bingung tuh secara logika kan sebenarnya orang beragama itu kan mengajarkan kerukunan, mengajarkan tentang kasih sayang yang harus bukan hanya di dalam pemikiran tapi dalam pelaksanaan keseharian. Nah, seharusnya kan tidak perlu lagi diatur-atur karena di ajarannya sendiri udah mengajarkan kerukunan dan kasih antar sesama gitu ya. Harusnya gitu. Kedua, juga sebetulnya kalau kita tidak kehilangan nih, bangsa Indonesia itu tidak kehilangan karakter aslinya, karakter dasar bangsa Indonesia, sebetulnya juga tidak perlu ada aturan-aturan ini. Karena sesungguhnya karakter asli bangsa Indonesia itu kan toleran, welcome, positive thinking, harmoni, itu karena alam membentuk karakter seperti itu. Karakter alam kita itu yang membentuk karakter dasar manusia. Nah, alam yang subur makmur, indah permai itu melahirkan karakter-karakter dasar yang tadi harmoni, rukun, positive thinking. Nah, dalam sejarah juga tidak ada cerita agama masuk ke Nusantara atau bangsa-bangsa asing masuk ke Nusantara terus dilawan atau diusir oleh keyakinan asli Nusantara atau oleh bangsa asli Nusantara kan enggak. Kemudian dari sisi kehendak Tuhan atau karunia Tuhan, kan kita memang ditakdirkan beragam. Dari jumlah pulau, dari ukuran pulau, dari karakter pulau, dari etnis, setiap pulau itu punya etnis, bahkan dalam satu hamparan itu bisa beberapa etnis. Dari dulu kita sudah terbiasa dengan yang namanya perbedaan. Dan dari dulu pasti sudah terjadi perjumpaan-perjumpaan antar yang berbeda. Berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, kita sudah terbiasa. Karakter bangsa kita itu udah rukun dari dulu sebetulnya itu. Namun ketika bangsa kita itu menyerap budaya yang dari luar yang berasal dari karakter yang keras, di mana di situ ada pola-pola atau karakter menguasai, karakter ingin mendominasi, ya akhirnya jadi berubah karakter kita. Sehingga yang tadinya harmoni menjadi sering cekcok. Yang tadinya berkarakter sabar menjadi mudah marah, kan itu. Nah, dalam berkeyakinan pun begitu. Karena dulu leluhur kita tuh di setiap etnis itu punya keyakinan yang berbeda. Masing-masing tuh punya keyakinan spesifik. Walaupun secara substansi dasarnya sama. Nah, Hindu masuk diterima dengan baik, Kristen, Hindu Buddha masuk diterima dengan baik. Semua dalam catatan sejarah maupun di legenda tidak ada itu cerita peperangan antar suku atau peperangan antar agama. Nah, belakangan setelah tadi masuknya pengaruh keyakinan asing, jadinya justru makin mengganggu karena merubah karakter itu tadi. Gitu. Nah, saya juga ikut di dalam beberapa pertemuan-pertemuan ya, terutama yang difasilitasi Setara dan difasilitasi oleh INFIT terakhir ya. Ya. Dan sebetulnya dari kawan-kawan majelis keagamaan itu umumnya sudah welcome
Sudah tidak Hmm. ada masalah melibatkan penghayat di dalam peraturan perundang-undangan ini. Karena kadang-kadang kan kami juga kadang ya ini seolah-olah kami yang punya rumah, orang lain tamu pada datang mengadakan pesta di rumah kita, kita sebagai tuan rumahnya diusir. Kan seolah-olah begitu. Ya kan? Ini kan semua yang ini bukan sentimen, tapi ini logika saja gitu. Karena kita Ya. itu tuan rumah, keyakinan ini keyakinan tuan rumah, datang keyakinan dari luar, agama dari luar. Kemudian mengadakan tadi pesta, mengadakan pertemuan, mengadakan hajatan atau apalah. Terus yang tuan rumahnya tidak diikutkan, disuruh keluar. Kan itu kalau dipandang dari sisi peradaban apa beradab ya seperti itu. Kalau dari sisi nilai-nilai apa nilai-nilai luhur yang seperti itu. Jadi bagi kami sebetulnya tidak masuk ataupun masuk sebetulnya tidak terlalu masalah. Di antara penghayat sih tidak pernah ada ribut-ribut kan. Gitu. Biasa-biasa aja gitu. Dan didiskriminasi sudah biasa juga gitu. Jadi Ya, itu. baik Pak Agus. Nah, apakah bisa juga disampaikan ya masih mengalami apa ya perosaan tadi yang disebut terakhir diskriminasi itu apakah masih dialami ya atau sudah mulai berkurang Pak Agus? Kalau di masyarakat sebetulnya udah jauh mengalami kemajuan. Tadi seperti saya sampaikan, majelis-majelis keagamaan juga sudah banyak membuka diri yang dulu mungkin terpengaruh oleh catatan sejarah yang dibuat oleh kolonial. Karena di catatan sejarah kolonial disebutkan ajaran leluhur atau ajaran nenek moyang bangsa Indonesia itu animis, dinamis gitu ya. Menyembah roh, menyembah batu, menyembah pohon. Itu kan diajarkan di dalam mata pelajaran sejarah, di dalam ajaran Di antropologi, sekolah ya. dan terus menerus di sekolah diajarkan sehingga ketika dia jadi pejabat seorang itu begitu ada orang yang mengaku menganut ajaran leluhur atau ini menganut agama nenek moyang, wah ini animis, ini penyembah setan, coba itu kan gitu, sehingga akhirnya mendiskriminasi itu. Nah, tapi kan dengan adanya perjumpaan, kita sering-sering bertemu, sering berdialog, akhirnya kan terbuka itu. Dan terkait dengan FKUB, sebetulnya banyak kemajuan di daerah. Dengan adanya misalnya di beberapa kabupaten yang bahkan dimasukkan di dalam struktur keanggotaan FKUB. Seperti di Kota Baru di Kalimantan Selatan misalnya. Itu penghayat masuk di dalam struktur sebagai anggota FKUB. Kemudian di Cilacap juga sudah masuk gitu ya. Kemudian di Kota Solo belum masuk ke dalam struktur, tapi sudah setiap kegiatan FKUB selalu diundang gitu. Dan dari dinas juga memberikan kan setiap majelis atau komunitas agama mendapat bantuan tuh dari Kesra, dinas Kesranya. Nah yang penghayat juga dapat itu. Dan itu banyak itu di Banyumas, di Purwokerto, di Kabupaten Semarang, untuk provinsi juga di Jawa Tengah misalnya, dan mensiasati peraturannya agar tidak dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku, mereka punya inisiatif, punya terobosan membentuk FKUB muda gitu. Nah, di FKUB muda itu penghayat bahkan masuk di dalam kepengurusan malah. Jadi untuk mensiasati SKB yang tidak menaungi penghayat. Nah, kalau kemudian nanti di Ranperpes itu juga menghilangkan penghayat, ini berarti akan menghilangkan, mematikan terobosan-terobosan yang sudah berjalan di daerah. Itu kan kemunduran sebetulnya. Ya, ya. Gitu. Pak Agus, apakah memang di dalam rancangan Perpres itu sama sekali tidak ada penghayat kepercayaan gitu ya? Tidak dimasukkan di situ atau pernah masuk atau bagaimana? Perkembangan terbaru seperti apa, Pak Agus? Ya, sebetulnya yang dari awal gitu kan sering didiskusikan itu, dan berkat dukungan teman-teman dari Majelis Keagamaan juga mengusulkan supaya penghayat juga dimasukkan gitu ya, karena walaupun penghayat masih dianggap itu kepercayaan bukan agama dan di pembinaannya oleh Kementerian Dikbud karena dianggap ini budaya, tapi kan substansinya sesungguhnya ya sama-sama agama, sama-sama sistem keyakinan. Kan agama dan bukan agama itu hanya karena politik saja,
politik rekognisi negara yang menganggap yang dari luar semua keyakinan agama, tapi yang produk dalam negeri semua dianggap kepercayaan, dianggap itu budaya. Padahal apa sih bedanya? Kan tidak ada beda yang signifikan sebetulnya. Sama-sama sistem keyakinan, sama-sama meyakini Tuhan, sama-sama punya ritus-ritus keagamaan, sama-sama punya tuntunan ajaran. Nah, di dalam rancangan ya ini itu masuk, walaupun belakangan itu masih di tingkat nasional tidak masuk, tapi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten masuk itu usulannya. Nah, kemudian itu di tahap majelis berjalan bagus, informasi yang saya dapat dan saya ikut gitu. Nah, kemudian di tingkat lintas kementerian awal-awalnya juga tidak ada halangan, tapi di tahap-tahap terakhir ketika harmonisasi di kementerian-kementerian lainnya tidak masalah, justru di Kementerian Dalam Negeri yang mempermasalahkan dengan alasan ini kepercayaan bukan agama gitu. Nah kan aneh gitu. Yeah. Kementerian Agama aja tidak mempermasalahkan dan sudah menyetujui, kok malah di Kementerian Dalam Negeri yang sehingga ada deadlock. Saya dengar terakhir rapat di bulan akhir Juli ya. Nah kemudian deadlock akhirnya diserahkan ke Kemenko Polhukam untuk diputuskan di sana. Dan saya dengar Pak Mahfud akan mengontak semua kementerian yang terkait gitu untuk membahas masalah ini. Nah, itu yang saya lihat ada juga konsep yang terakhir katanya yang saya dapat dari ILBH itu hilang itu. Penghayat itu betul-betul tidak masuk di dalamnya. Dan itu saya kembali, itu berarti akan berangus, akan mematikan terobosan-terobosan yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan di daerah. Dan juga kembali tadi, apakah ini beradab atau tidak gitu. Nah, mengadakan pesta, mengadakan apa di rumah seseorang dan seseorang yang pemilik rumahnya diusir dari situ kan. Iya. Ya, Pak Anggus, jadi ada problem di kementerian ya, khususnya Kementerian Dalam Negeri ya, Pak Anggus. Ya. Nah, apakah sudah juga masuk ya di kalangan teman-teman tadi ketika berbincang-bincang ya, yang difasilitasi oleh Setara dan Institut, kemudian sudah menemukan bahwa misalnya persoalannya ada di Kementerian Dalam Negeri itu. Lalu apa langkah berikutnya, apakah sudah muncul gitu atau sudah ada, Pak Anggus? Ya, upaya-upaya, kalau saya kan tidak punya akses ke ini ya, tapi saya juga mengontak teman-teman yang ada di Menko Polhukam gitu ya, di tingkat eselon di bawah lah ya, yang selama ini jadi tim teknisnya gitu. Kemudian juga dari KMA Direktorat Kepercayaan di Dikbud juga sudah berusaha untuk memberikan masukan-masukan kepada Menko Polhukam gitu ya. Cuma hasilnya seperti apa kan belum tahu. Gitu. Perkembangan terakhir saya belum dapat. Gitu. Ya, tapi terlepas dari itu sebetulnya kalau ya kembali ya, kalau tadi dipertanyakan apakah ada jaminan hukum, jaminan terpeliharaannya kerukunan kalau ini Perpres ini disahkan, saya kira kalau isinya itu masih diskriminatif ya tidak ada jaminan bahwa walaupun ditingkatkan menjadi Perpres ini akan menjadi terjamin. Kemudian dari sisi keadilan, kenapa mesti proporsional? Di situ ada dominasi mayoritas akhirnya kan. Kenapa nggak menggunakan model PBB biar negaranya kecil, biar negaranya super power gitu? Kan suaranya tetap satu kursi gitu. Nah, kenapa nggak seperti itu? Itu kan harusnya itu jadi acuan atau jadi acuan gitu untuk keanggotaan itu. Karena seperti jadi tadi bilang Pak Bu Esti. Jadi sebetulnya masih lama ya, Pak Anggus ya. Pembahasan ini masih akan lama atau seperti apa? Kalau saya nggak tahu persis itu kan tergantung mungkin Pak Mahfud MD ya, apakah ini dianggap sisi politisnya akan ini bikin rame atau tidak. Nah, mungkin dari sisi itu saya nggak tahu persis, tapi ya intinya sih
ya prihatin aja nih kalau saya Hmm. sendiri kan. Kok di setiap ini selalu penghayat itu berusaha dikucilkan, berusaha dikeluarkan dari pergaulan lintas lintas komunitas keagamaan. Hmm. Padahal ya itu kembali kami itu pribumi gitu. Mau tidak mau dianggap salah atau dianggap jelek juga pribumi. Tapi prakteknya apakah kami pernah melanggar atau mengganggu negara? Apakah kami pernah menyerang agama? Kan enggak juga. Hmm. Biasa-biasanya dianggap primitif, oke kita terima. Dianggap musyrik kita terima, nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan kami terus dihilangkan, kami diusir kan Hmm. gitu. Baik. Ya, baik.